Bumpy Johnson adalah tokoh dunia hitam yang disegani di Harlem. Ia seorang bos gangster, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya. Bumpy memiliki seorang bodyguard sekaligus tangan kanan bernama Frank Lucas. Suatu hari, Bumpy meninggal karena serangan jantung. Frank mengurus semua hal yang berkaitan dengan Bumpy dan usahanya. Di sisi lain, Detektif Richie Roberts adalah seorang polisi yang jujur dan idealis. Richie dan partnernya membuntuti seorang bandar judi dan menemukan tas berisi uang senilai $1 juta dalam sebuah mobil. Richie memutuskan untuk menyerahkan uang itu tanpa mengambilnya sepeser pun. Namun, hal itu justru membuat rekan-rekannya di kepolisian menganggapnya munafik dan membencinya. Frank memulai bisnisnya sendiri. Melalui kontak dengan saudaranya yang menjadi tentara, Frank pergi ke Thailand untuk mencari produsen narkoba. Frank tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapat kesepakatan dengan pimpinan produsen narkoba itu. Ia membeli langsung produk narkoba yang memiliki kemurnian 100% itu tanpa perantara dan menyelundupkannya ke Amerika. Frank menamai produknya dengan Blue Magic dan mulai memasarkannya. Sementara itu, Richie sebenarnya sedang menjalani sekolah hukum dan tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian menjadi pengacara. Ia menemukan partnernya, Joy, meninggal dalam keadaan overdosis tidak lama setelah Richie menyelamatkannya dari sebuah tempat kejadian perkara. Ia juga masih menghadapi masalah rumah tangganya yang di Harlem perceraian. Frank mengembangkan bisnisnya dengan cepat dan pesat. Ia mendapat keuntungan berlipat karena membeli produk berkualitas tinggi tanpa perantara. Frank menjual Blue Magic pada sebagian besar pedagang narkoba di wilayah New York. Dengan demikian, Frank memperluas jaringannya dan memonopoli bisnis narkoba di wilayah tersebut. Kapten Lou Tobak adalah atasan Richie dalam kepolisian. Pria itu masih memiliki kepercayaan kepada Richie dan memberinya sebuah tugas. Tobak meminta Richie untuk membentuk sebuah tim dan mulai melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba di New York. Tobak dan Richie meyakini banyak petugas DEA maupun polisi lainnya yang terlibat dalam jaringan narkoba ini. Dugaan mereka memang benar. Seorang polisi bernama Nick Trupo merupakan satu contoh oknum yang terlibat itu. Trupo memanfaatkan narkoba hasil sitaan atau jarahannya dari para pengedar. Ia mengolah dan menjual kembali narkoba itu sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Blue Magic mendatangkan kejayaan dan kekayaan berlimpah bagi Frank Lucas. Ia memboyong ibu dan saudara-saudaranya untuk menempati rumah mewah miliknya. Frank juga memberi saudara-saudaranya peran dalam bisnisnya. Frank menempatkan mereka dalam bagian peredaran dan perdagangan narkobanya. Pada puncak kesuksesannya, Frank menikahi seorang wanita bernama Eva yang merupakan ratu kecantikan Puerto Rico. Seiring dengan kemapanan itu, masalah demi masalah mulai mendatangi Frank. Dominic Catano, seorang mafia, mengundangnya dalam sebuah jamuan makan hanya untuk mengungkapkan kegelisahannya pada keadaan saat ini. Sebenarnya, Catano hanya menyampaikan bahwa Frank adalah satu-satunya orang berkulit hitam yang memiliki kapasitas untuk mendapat sebutan mafia yang selama ini melekat pada orang Italia. Nick Trupo pun mulai membuat masalah dengan Frank dan sindikatnya. Trupo mulai melakukan pendekatan yang kepada Frank. Tentu saja, tujuan Trupo yang sesungguhnya adalah mengintimidasi Frank sedikit demi sedikit. Ia ingin membuat Frank merasa takut padanya sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan dari Frank untuk dirinya dan komplotannya sendiri. Selain itu, Frank memergoki seorang pebisnis muda bernama Nicky Barnes setelah mencuranginya. Barnes membeli Blue Magic Frank dan mencampurnya dengan produk lain yang memiliki kualitas rendah. Lalu, Barnes juga menjual kembali produk tiruan tersebut tanpa mengubah mereknya. Hal ini membuat Frank sangat marah. Frank semakin mendapat banyak tekanan. Suatu malam, ia melakukan kecerobohan, yaitu melanggar pantangannya sendiri. Selama ini, Frank memiliki prinsip untuk tidak menampilkan diri secara mencolok. Oleh karena itu, ia selalu berpakaian sederhana dan tidak mendatangi acara-acara yang bersifat sekadar berfoya-foya. Ia juga menjauhi hal-hal yang dapat membuatnya kehilangan kendali, seperti mabuk, narkoba,
dan sebagainya. Namun, Frank melanggar semua itu hanya karena sebuah mantel. Eva memberi Frank hadiah sebuah mantel yang terlihat mewah. Frank merasa tidak punya pilihan selain menerimanya. Ia pun memakai mantel itu saat pergi bersama Eva untuk menonton sebuah pertandingan tinju. Frank tidak menyadari momen itu akan membuatnya kehilangan banyak hal dengan sangat cepat. Terbukti, Frank tidak menyangka bahwa seorang anggota tim khusus Richie sempat mengambil gambarnya saat menonton tinju. Dalam perjalanan pulang usai menonton tinju, mobil Frank mendapat serangan. Frank beruntung tidak ada yang menjadi korban saat itu. Sementara itu, Trupo semakin berani berulah, bahkan mendatangi keluarga Frank dan mengintimidasi mereka. Semua itu karena Frank menjadi pusat perhatian. Richie yang sebelumnya menemukan Blue Magic di dekat jasad Joy, menjadikan kemasan narkoba itu sebagai modal penyelidikan. Selama beberapa waktu, ia seolah menemui jalan buntu. Namun, ia dan timnya menemukan sebuah titik terang. Salah satu sepupu Frank mengakibatkan seseorang terbunuh. Richie memanfaatkan sepupu Frank itu untuk membuka jalan baru bagi penyelidikannya. Jalan yang akan menuntunnya kepada sosok Frank Lucas. Konflik semakin membesar antara Frank dan Nick Trupo. Frank berusaha menahan diri hanya karena ibunya tidak menginginkan dirinya menjadi pembunuh polisi. Hubungan Frank dan Eva menjadi lebih dingin. Meski demikian, Frank masih menyempatkan diri untuk menemani ibunya beribadah di gereja. Sementara itu, Richie dan timnya telah bergerak. Ia membuntuti mobil pengangkut narkoba milik Frank dari bandara bersama timnya. Richie juga menggerebek sebuah apartemen yang selama ini menjadi tempat pengolahan Blue Magic milik Frank. Perburuan Richie membawanya pada gereja di mana Frank dan keluarganya beribadah. Frank menyadari kalau polisi telah mengepungnya. Ia keluar dari gereja dan berhadapan dengan Richie. Tidak lama kemudian, Frank Lucas menyerah tanpa memberi perlawanan sama sekali. Richie Roberts dan timnya menjebloskan gembong narkoba nomor 1 itu ke dalam penjara. Tim elit Richie juga mendatangi setiap tempat yang menjadi lokasi usaha dagang milik Frank. Mereka menyapu habis setiap titik di mana jaringan Frank berada. Dalam tahanan, Frank dan Richie melakukan pembicaraan. Richie menolak mentah-mentah ketika Frank ingin menyuapnya. Sebaliknya, Richie menawarkan sebuah kerjasama. Ia ingin Frank membantunya mengungkapkan semua hal mengenai peredaran narkoba di New York. Richie mengatakan jika Frank bersedia bekerja sama, ia akan membantu Frank untuk mendapatkan keringanan hukuman. Richie berjanji untuk memastikan ibunya tetap aman. Maka, mereka pun menjalin kesepakatan. Kerja sama Richie dan Frank membuahkan hasil yang nyata. Secara beruntun, para aparat yang terlibat berhasil diringkus. Mereka bahkan menangkap sekitar 70% anggota DEA yang telah terbukti menjadi bagian dari sindikat atau jaringan narkoba itu. Dalam kediamannya, Nick Trupo melakukan aksi bunuh diri karena merasa tertekan oleh keadaan itu. Bertahun-tahun kemudian, Richie yang telah menjadi pengacara menyambut Frank yang sedang meninggalkan penjara. Richie menepati janjinya. Ia membuat Frank Lucas mendapat keringanan hukuman.